Oke, kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan pencernaan ruminansia dengan manusia. Jadi, ruminansia ini adalah pencernaan pada hewan pemamah biak yang terdiri dari 2 fase. Yang pertama, pada saat makan ini dikunyah, masuk ke mulut lalu dikunyah, tertelan lalu masuk ke dalam rumen. Rumen ini adalah bagian ruang dari lambung kelompok ruminansia, yang mana makanan tersebut disimpan sementara. Lalu di fase kedua, makanan yang dari rumen ini akan dikeluarkan lagi, dikunyah kembali, lalu masuk ke lambung untuk kembali dicerna. Nah, ruminansia memiliki lambung yang terdiri dari 4 ruang. Yang pertama adalah rumen atau perut besar. Jadi di rumen ini, makanan yang dicerna ini akan ditampung sementara setelah dikunyah. Nah, kalau rumennya udah penuh, dia akan mengeluarkan lagi atau memuntahkan, lalu dikunyah kembali. Nah, di dalam rumen ini terdapat bakteri protozoa, di mana menghasilkan enzim hidrolase, amilase, dan selulase yang akan menguraikan polisakarida dan selulosa. Lalu ada retikulum. Retikulum nama lainnya adalah perut jala. Di sini terjadi pencampuran makanan dengan bantuan enzim sehingga terbentuklah bolus. Bolus ini adalah gumpalan bulatan dari makanan yang dicerna. Nah, dibantu kontraksi otot dinding sehingga retikulum akan menghasilkan bolus. Nah, dari bolus ini akan dikeluarkan lagi, lalu dikunyah. Biasanya pengunyahan ini dilakukan pada sapi sedang beristirahat. Lalu ada omasum atau perut kitab. Jadi bolus atau gumpalan di sini airnya diserap. Setelah itu masuk ke abomasum atau nama lainnya adalah perut masam. Jadi di perut masam ini bolus dicerna secara kimiawi, ada enzim HCl, pepsin, dan renin. HCl fungsinya untuk membunuh kuman, jadi makanan yang dicerna ini pasti ada kumannya masuk bersamaan, maka di sini dibunuh dulu kumannya oleh HCl. Lalu ada pepsin yang mengubah protein menjadi pepton, lalu ada renin yang mengubah susu menjadi kasein. Untuk renin ini biasanya terjadi pada anak sapi karena masih menyusu. Seiring bertambah besar sapinya, fungsi dari enzim renin ini sedikit berkurang. Nah, sedangkan bila kita bandingkan dengan lambung manusia ini tidak ada ruang seperti ruminansia. Lambung manusia terdiri dari satu ruang, di mana di sini terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu melibatkan enzim HCl, renin, dan pepsin. HCl ini membunuh kuman, renin tadi mengubah susu menjadi kapsein, dan pepsin mengubah pepton menjadi protein menjadi pepton. Nah, itulah perbedaan mengenai sistem pencernaan ruminansia dan manusia. Kalau ruminansia, lambungnya ada 4 ruang, sedangkan manusia tidak.